Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan kakak atau Ibu Linda Nursyifa di kelas 9B MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Masih ingat kan dengan kakak? Nah, hari ini kita akan belajar apa? Yaps, betul, kita akan belajar matematika. Ingat, harus fokus dan diperhatikan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan oleh Allah keberkahan, kelancaran, dan manfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, yang saya hormati Ibu Supervisor Analisa Fitria SPD MSI dan Ibu Guru Pamong Mas Lianawati SPD. Nah, baik, kepada anak-anak Ibu, perhatikan ya. Dibuka buku paket atau LKS kalian dan siapkan alat tulis. Jadi, pada hari ini kita akan belajar bab 2 mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Apa aja sih persamaan dan fungsi kuadrat itu yang kita pelajari? Nah, jadi ada 4 subbab nih. Yang pertama, kita akan belajar persamaan kuadrat. Yang kedua, kita akan belajar sumbu simetri dan nilai optimum. Yang ketiga, kita akan belajar grafik fungsi kuadrat. Dan yang keempat, kita akan belajar fungsi kuadrat dan aplikasinya. Nah, yang pertama, kita akan belajar persamaan kuadrat nih pada hari ini. Oke? Diperhatikan ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar persamaan kuadrat, tentang pengertiannya dan bentuknya. Nah, persamaan kuadrat itu apa sih, Bu? Jadi, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya ditulis sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Seperti ini ya bentuknya. Nah, ingat, pangkat tertingginya tadi berapa? 2. Oke, 2 di sini, 2. Dan tadi variabelnya ada satu aja, yaitu X, ya kan? Nah, cuma satu aja. Nah, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat nih, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C-nya ialah bilangan real. Jadi, A, B, C di sini namanya koefisien. Koefisien. Ingat ya, A, B, C koefisien dan X namanya variabel. Ingat? Nah, lalu akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, tujuan dari persamaan kuadrat ini kita mencari nilai X-nya ini berapa sih? Biar persamaannya itu sama dengan 0 nanti. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada hari ini kita akan belajar menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, diperhatikan ya dengan baik-baik. Nah, memfaktorkan persamaan kuadrat adalah membuat persamaan kuadrat menjadi perkalian dua persamaan linear. Ingat ya, memfaktorkan itu nantinya ada 2 persamaan linear. Ingat, ada 2 persamaan linear. Nah, coba kalian perhatikan 2 bentuk ini. Nah, di sini ada 2 bentuk nih. X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan X kurang 1 dikali X tambah 3. Nah, ada 2 persamaan kan? Yang ini sama yang ini. Nah, ada 2 persamaan kan? Nah, yang contoh nomor 2 juga ada 2 persamaan. Jadi, memfaktorkan itu seperti ini bentuknya. Nah, Ibu, bagaimana sih caranya, Bu? Nah, kalian perhatikan nih. Rumus pemfaktoran. Perhatikan ya. Nah, jadi
persamaan kuadrat, tadi kan bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, rumus pemfaktoran itu, kalian lihat bentuknya AX tambah P dikali AX tambah Q sama dengan 0. Ingat ya, keterangan P tambah Q sama dengan B. P kali Q sama dengan A kali C. Ingat ya. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Nah, ada soal, tentukanlah akar-akar dari persamaan ini, yaitu X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita jawab. Diketahui nilai A-nya kan sama dengan 1. Nah, A-nya kan 1 di sini. Nah, 1, A-nya 1. Lalu B-nya negatif 5, ya kan? Negatif 5. Dan C-nya 6. 6. Nah, untuk mendapatkan nilai P dan Q, ingat bahwa syaratnya tadi ada 2. P kali Q itu sama dengan A kali C. Sedangkan P tambah Q itu hasilnya harus B. Nah, kita cari dulu nih faktor dari C-nya berapa. C-nya kan tadi 6 ya. C-nya 6. Faktor dari C itu kan ada negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, dan 6. Nah, pilihlah yang nilainya jika dijumlahkan hasilnya B sama dengan negatif 5. Dan jika dikalikan hasilnya C sama dengan 6. Nah, sehingga P tambah Q kita pilih kan yang hasilnya negatif 5. Berarti P-nya negatif 3 dan Q-nya negatif 2. Coba kita hitung. P tambah Q, negatif 3 tambah negatif 2, negatif 5, betul. P kali Q, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Betul, sesuai kan? C-nya 6 dan B-nya negatif 5. Sama ini. Berarti nilai P-nya negatif 3 dan Q-nya negatif 2. Lanjut. Setelah didapat P-nya negatif 3 dan Q-nya negatif 2, kita substitusikan nih atau masukkan ke rumus pemfaktoran. Nah, jadi kita masukkan ke rumus pemfaktoran. A-nya, tadi kan A-nya 1 ya. Terus P-nya negatif 3 dan Q-nya negatif 2. Kita substitusikan nih, kita masukkan. Sehingga didapat X kurang 3 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita pecah nih. X kurang 3 sama dengan 0. Atau X kurang 2 sama dengan 0. Didapatlah X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Nah, paham kan dapat 3 dan 2 ini? Kalau di sininya negatif 3, maka di sininya positif 3. Kalau di sini negatif 2, maka di sininya positif 2. Sehingga kita dapat akar-akar persamaan dari X kuadrat kurang 5X tambah 6 adalah 2 atau 3. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, apabila masih bingung, mari kita coba satu soal lagi. Oke, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 9X tambah 14 sama dengan 0. Kita jawab. Nah, diketahui nilai A-nya 1, ya kan di sini A-nya 1. Terus B-nya 9. Terus C-nya 14. Oke. Dan ingat, cara mendapatkan P dan Q syaratnya ada 2. Yang pertama, P kali Q itu sama dengan A kali C. Lalu P tambah Q itu sama dengan B. Faktor dari C sama dengan 14, yaitu ada negatif 14, negatif 7, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 7, dan 14. Nah, pilih
yang jika dijumlahkan hasilnya itu 9 dan jika dikalikan hasilnya itu 14. Nah, sehingga didapatlah nilai P-nya 2 dan nilai Q-nya 7. Mengapa? Karena P tambah Q 2 tambah 7 itu 9 sama dengan B. Terus P kali Q 2 kali 7 itu 14 sama dengan nilai C. Nah, artinya memenuhi nih. Karena didapat P sama dengan 2 dan Q sama dengan 7, kita masukkan ke rumus pemfaktoran. Nah, rumus pemfaktoran tadi AX tambah P dikali AX tambah Q. Kita masukkan A-nya kan 1, tadi kan A-nya 1 di sini. Karena A-nya 1 maka tidak perlu ditulis, tinggal X. Tambah P-nya 2. P-nya 2 berarti X tambah 2 dikali Q-nya berapa? Q-nya 7. Kita masukkan, berarti X tambah 7 sama dengan 0. Kita pecahkan jadi X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 7 sama dengan 0. Karena di sini positif 2 maka X-nya negatif 2. Karena di sini positif 7 maka X-nya negatif 7. Seperti itu, berlawanan arah. Dapat dipahami? Sehingga akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 9X tambah 14 sama dengan 0 adalah negatif 2 atau negatif 7. Dapat dipahami? Semoga dapat dipahami ya. Nah, sebelum memasuki ke latihan, apa ada pertanyaan? Silahkan komen di YouTube Ibu atau di Google Classroom atau WA pribadi Ibu. Nanti insya Allah akan Ibu jawab. Oke, jangan malu-malu ya bertanyanya. Nah, jadi Ibu memberikan latihan ada 3 soal. Tentukanlah akar-akar dari tiap persamaan berikut ini. Soal yang pertama, X kuadrat tambah 7X tambah 12. Nah, di sini A-nya 1. Nah, Ibu beritahu dulu ya, A-nya 1. Terus B-nya C-nya ini, oke? Tinggal kalian kerjakan seperti di contoh tadi. Terus soal kedua, X kuadrat kurang 6X kurang 7 sama dengan 0. Soal ketiga, X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Ini kalian kerjakan seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi sebelum mengerjakan kalian pahami dulu contoh yang tadi, oke? Ingat, apabila ada pertanyaan silahkan hubungi ke Ibu, jangan malu-malu bertanya, oke? Nah, ingat kumpulkan tugas kalian di Google Classroom atau kirimkan ke WA pribadi Ibu. Terakhir hari ini jam 5 sore. Oke? Jangan lupa ya, apabila ada tugas yang masih bolong dari minggu lalu, silakan secepatnya kumpul ke Ibu biar nilai kalian bagus. Ya? Nah, itu saja materi kita hari ini mengenai persamaan kuadrat. Ingat, kalian pelajari dan dipahami. Semoga makin pintar. Oke, dan kerjakan soalnya. Jaga kesehatan dan jaga jarak, jangan keluyuran. Oke? Marilah Ibu tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.